Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arik Rifki dengan NIM 2007687. Di sini saya akan memaparkan sebuah wise voice mengenai berperilaku dan bertindak. Belajar tentang pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Dengan demikian, kita bisa menjadi warga yang terdidik, smart and good citizen, dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan negara yang demokratis. Dalam suatu negara, pastilah terdapat banyak perbedaan di antaranya, khususnya negara Indonesia. Negara Indonesia terkenal dengan berbagai macam suku dan budayanya. Hal ini termasuk pada personalitas setiap orang yang berbeda-beda. Setiap orang pasti memiliki sifatnya masing-masing. Seperti pada periodic table of the element for personality, ada yang extrovert dan ada juga yang introvert. Extrovert, mereka yang suka dalam keramaian, mereka yang menyukai adanya pesta, mereka yang memberikan lelucon, yang mengatur jalannya sebuah acara, yang selalu tersenyum, berbicara, dan menginginkan adanya orang-orang untuk di sekitar mereka setiap waktu. Hal tersebut turun-temurun secara genetik. Jadi orang mempunyai kepribadiannya yang berbeda. Beberapa orang jauh lebih sensitif terhadap depression, grief, and anxiety. Dalam psikologis, kebanyakan orang bersifat selalu setuju, agreeable, dan sebagian lagi yang tidak selalu setuju, disagreeable. Orang-orang selalu setuju memiliki sifat empati dan rela berkorban. Empati adalah sesuatu yang bagus, apalagi jika dalam keadaan di mana seseorang sedang ada masalah. Tetapi rasa berkorban tidaklah terlalu bagus, karena hal ini bisa membuat mereka jengkel dan juga mengurangi kemungkinan mereka untuk bisa melakukan hal negosiasi dengan diri sendiri ataupun dengan orang lain. Mari kita hubungkan karakter psikologis dengan lingkungan, khususnya kenegaraan dan mengenai menjalankan kehidupan sehari-hari. Orang yang liberal biasanya memiliki keterbukaan yang sangat tinggi. Mereka sangat terbuka dengan informasi baru yang mereka dapatkan. Mereka percaya bahwa arus informasi yang bebas sepadan dengan resikonya. Sedangkan orang yang konservatif memiliki sifat keterbukaan yang sangat rendah, terutama mengenai ketertiban, dan mereka sering mengambil langkah yang berlawanan dengan yang seharusnya dalam suatu negara. Mereka berpikir bahwasanya keterbukaan akan sesuatu merupakan suatu bahaya. Banyak hal yang bisa berubah dengan cepat. Seluruh masyarakat bisa menjadi tidak stabil dan semua orang akhirnya tidak tahu ke arah mana mereka harus pergi. Kedua sikap liberal dan konservatif itu tidak ada yang salah, tergantung pada waktu dipakainya saja. Kita tahu terkadang banyak hal berubah begitu cepat. Kita sebagai orang Indonesia yang berideologi Pancasila harus bisa terbuka dengan segala informasi yang bermanfaat dan menerima perbedaan yang ada. Walaupun sesekali kita juga harus bersifat untuk tidak menerima keterbukaan yang bisa saja mengancam bangsa dan jati diri kita. Disinilah fleksibelnya ideologi yang kita anut. Indonesia adalah negara dengan ideologi Pancasila, khususnya sebagai acuan untuk berperilaku dan bertindak. Bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa yang memiliki prinsip ideologi kebangsaan yang eksklusif, kebudayaan yang tinggi, memiliki tata krama, sopan santun, toleransi, semangat juang, dan nasionalisme yang tinggi. Hal inilah yang menjadi jati diri bangsa Indonesia yang berakar dari pengkajian kebudayaan nenek moyang kita. Sebagai akhir pembahasan, saya selipkan perkataan dari Dr. Andes Muktamar MSc, bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan dua mata, dua telinga, dua tangan, dan hanya dengan satu mulut. Sejatinya bukanlah sebagai faktor estetika dari skenario penciptaan semata, melainkan harus disikapi sebagai sebuah filosofi bahwa kita harus lebih banyak mendengar, lebih banyak melihat, lebih banyak berkarya, dan jangan sampai lebih banyak bicara, sehingga kita tetap mampu menjadi bangsa yang tetap memiliki jati diri dan bukan menjadi bangsa yang akan lenyap tergilas peradaban. Sekian dari saya Arik Rifki Algani Mutakin dari Prodi MRL 2020 Fakultas FPIPS